الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Makanya sekali lagi ya, kita tidak boleh gampang-gampang ikut mengatakan ini zaman edan, ini zaman gila. Kalau tidak ikut gila maka kita tidak bisa hidup. Kita tidak boleh ikut narasi yang semacam ini karena mereka mungkin tidak tahu bahwasanya waktu itu pemiliknya adalah Allah. Ketika kita memahami waktu itu adalah yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya jangan mencela waktu dan kita harus paham. Terkadang waktu itu pertolongan Allah kepada kita. Jadi Allah itu terkadang menolong kita dengan waktu. Masa Ustadz? Iya. Berapa banyak orang yang terluka seiring waktu berjalan. Waktu itu dengan izin Allah membasuh luka yang pernah melukai hati dan perjalanan hidupnya. Berapa banyak kesedihan yang dirasakan oleh manusia seiring dengan waktu, maka terbasuhlah seluruh kesedihan dan kekecewaan yang pernah dirasakan. Karena waktu itu bagian dari pertolongan Allah. Berapa banyak orang zalim, lalu seiring dengan waktu orang yang zalim ini yang dulunya tertawa, terbahak-bahak ketika melakukan kejahatan, maka seiring dengan waktu dia menangis, menggigit rasa sakit dan perih ketika dia mendapatkan kondisi sudah memutarbalikkan dia dari atas menuju ke bawah. Itulah waktu. Itulah waktu. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Terkadang pertolongan Allah diberikan kepada orang yang beriman dengan waktu. Terkadang Allah pun membalikkan kondisi manusia terhadap. Allah itu mengembalikan kejahatan seseorang itu ya dengan Allah memutar waktu yang akhirnya menjadikan dia rodanya berada di bawah dan dia merasakan berbagai macam kesedihan dari akibat kesombongan yang pernah dia lakukan. Itu adalah waktu. Makanya sekali lagi, terkadang Allah menolong kita dengan waktu yang Allah pergulirkan untuk kita. Dan terungkaplah semua kejahatan. Ambruklah semua kesombongan seiring waktu yang berjalan. Makanya maaf ya, kalau saya boleh menasihati diri saya. Orang yang hari ini sering melakukan kemaksiatan dan sering menantang Allah, menantang setiap hukum dan syariat yang Allah berikan pada kehidupan, maka kita bisa memberi nasihat secara pelan gitu ya. Tidak ada pesta yang tidak usai. Kenapa? Waktu nanti yang akan memutarbalikkan semuanya. Inilah yang kita harus pahami tentang masalah waktu. Kita tentunya mendapati Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pernah menindih Bilal bin Abi Robah dengan batu besar sampai akhirnya menjadikan Bilal bin Abi Robah itu mengatakan ahad, lalu dia tuangkan air di samping Bilal, padahal Bilal dalam kondisi kehausan yang luar biasa. Tapi ketika waktu berjalan, akhirnya Bilal menjadi sahabat utama Rasulullah SAW. Kita melihat bagaimana Umayyah bin Khalaf akhirnya menjadi terhina, walaupun beberapa tahun sebelumnya dialah yang menghinakan Bilal. Itulah waktu. Maka hati-hatilah, tidak ada kejahatan yang terencana dan terorganisir kecuali semua makar kejahatan itu kembali kepada dirinya seiring waktu yang diputar oleh Allah. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah putarkan kepada setiap manusia. Kamu hari ini di atas, kamu nanti di bawah. Kamu hari ini di bawah, nanti kamu akan di atas seiring dengan waktu. Dan yang menggenggam waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah melambatkan bagi hamba yang Allah kehendaki, Allah mempercepat bagi kondisi yang Allah kehendaki. Maka inilah yang menjadikan kita memahami. Terkadang banyak para fisikyawan mengatakan waktu itu relatif. Ya, kalau dalam bahasa iman itu apa? Waktu itu yang menggenggam Allah. Allah yang melambatkan, Allah yang mempercepat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena sekali lagi, pemilik waktu itu adalah Allah. Kalau kamu sedang mendapatkan kesedihan, tenang. Kesedihanmu seiring dengan waktu akan sembuh ketika Allah mengizinkan. Kalau hari ini kamu lagi sombong-sombongnya, hati-hati. Seiring dengan waktu, kamu akan di bawah dan kamu akan dilecehkan sama orang yang dulu kamu lecehkan. Seiring dengan waktu,
banyak perkara yang hari ini kita tertutup dari semua solusi, seiring dengan waktu Allah memberikan kepada kita solusi. Karena disinilah kita akhirnya memahami betul. Sesungguhnya waktu menempati sebuah pemahaman yang kita harus paham. Waktu itu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami tentang waktu adalah, yang kedua yang kita pahami bagi kehidupan orang yang beriman, waktu itu adalah pedang. Ini merupakan perkataan yang paling tepat untuk merevisi dan untuk mengkoreksi orang yang mengatakan bahwasanya waktu adalah uang, kata orang Jepang. Time is money. Maka sesungguhnya waktu itu bukan uang. Waktu itu bukan uang. Karena apa? Bagi yang berpaham materialisme serta berbasis kepada kapitalisme, waktu itu adalah uang. Time is money. Karena apa? Semuanya diukur dengan waktu. Ya. Jadi mereka ketika ketinggalan waktu kehilangan uang. Karena apa? Basic pemikiran mereka sudah terisi dengan berbagai macam hal yang berbau materialisme dan berbau kapitalis. Berbau materialisme dan berbau kapitalisme dan materialisme. Orang yang beriman tidak pernah sama sekali kita menjumpai orang beriman pada zaman terdahulu mengatakan bahwasanya time is money. Ya, walaupun kalimat ini sudah sering kita dengarkan dulu waktu kita SD, ya kita jujur, ilmu ini mengkoreksi. Orang-orang yang beriman, orang-orang solih terdahulu tidak pernah mengatakan waktu itu adalah pedang. Waktu itu adalah uang, tapi waktu itu adalah pedang. Al-waktu kasayf. Waktu itu kayak pedang. Kalau kita mampu menggunakannya, pedang akan memberikan kepada kita kemenangan, kejayaan, pertolongan. Itu pedang. Tapi kalau kita tidak mampu menggunakannya, maka sesungguhnya pedang itu akan membunuh kita. Itulah waktu. Makanya kita menjumpai itulah waktu. Sesungguhnya kebahagiaan kita ditentukan bagaimana manajemen waktu kita. Kesengsaraan hidup kita dengan segala macam perkara itu pun salah satunya datang ketika buruknya manajemen kita terhadap waktu. Makanya kita mendapati ya, Islam itu sampai kita mendapati Islam dan sunnah itu menempatkan tidak ada waktu yang terbuang dan tidak ada waktu yang kosong. Karena apa? Karena tahu bahwasanya seluruh waktu adalah manifestasi ibadah kita kepada Allah. Dan waktu adalah kumpulan hari ketika kita semakin lama menghabiskan hidup, semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah. Makanya waktu itu adalah sebuah pedang. Kalau kamu berhasil menggunakannya, kamu akan menggunakan berbagai macam kebaikan. Tapi kalau kamu tidak berhasil menggunakannya, maka sesungguhnya kamu harus ingat, waktu yang akan membunuhmu dan menyengsarakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Ini yang kita harus pahami tentang masalah waktu. Ya? Sehingga kita akhirnya apa? Pikiran kita. Sesungguhnya diberikan waktu itu merupakan hal yang luar biasa. Saya teringat kepada sebuah dialog dan percakapan antara Fudail bin Iyad ya dengan orang tua yang berusia 60 tahun. Saat itu Fudail bin Iyad tanya sama orang tua ini, "Kam umruka?" Maka orang tua ini menjawab, "Situna sanatan." Berapa umurmu? Dijawab, "Umur saya 60 tahun." Lalu akhirnya setelah jeda 60 tahun maka Fudail bin Iyad itu berkata, "Masya Allah, tasiru ilallah situna sanatan wa yushiku antablu." Kamu telah berjalan selama 60 tahun di dalam hidupmu dan sesungguhnya perjalanan kamu sudah dekat perjumpaan dengan Allah. Yang menarik dari dialognya Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, kepada orang tua yang ada pada dialog ini adalah Fudail bin Iyad itu menghadirkan kepada kita. Ternyata umur itu merupakan waktu yang terus ditambah dan terus ditambah untuk menambah kedekatan kita, perjumpaan kita dengan Allah. Itulah waktu menurut Fudail bin Iyad. Kalau saya 44 tahun berarti saya telah berjalan menuju kepada Allah 44 tahun dan sebentar lagi berjumpa dengannya. Kalau ibu-ibu usianya 35, 39, 40, 45, 47. Berarti ibu berjalan sepanjang itu menuju kepada Allah.
Makanya Masya Allah, siapapun yang berhasil memberi makna pada waktunya, maka pada dasarnya dia telah mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, mendapatkan keberhasilan dalam urusan dunia dan akhirat. Selama dia menjadi orang yang selalu disiplin pada waktu yang Allah anugerahkan kepadanya. Ingat ya, kata Ahlul Hikmah itu ngomongnya begini. Waktu di dunia itu impian orang yang mati. Karena dengan waktu di dunia, kita bisa berinfak, kita bisa ikut ngaji, kita bisa ikut taklim, kita bisa membantu, kita bisa memuliakan orang tua. Dan itulah mahkota yang hanya bisa dilihat sama orang yang mati. Makanya tidak ada salah satu keinginan orang ketika mati, kecuali adalah diakhirkan kematiannya supaya dia itu bisa melakukan amal solih. Karena apa? Waktu adalah pedang dan waktu adalah mahkota yang paling mahal, yang hanya bisa dilihat mahkota itu sama orang yang mati.